ada yang membagi manusia dengan 3 kelompok. 10% ditakdirkan oleh Allah di dunia ini adalah penegak kebenaran. Apapun resikonya, kelompok 10% ini selalu ada. Tetapi 10% ini juga akan berhadapan dengan 10% yang kedua. Akan selalu ada di dunia ini adalah penentang kebenaran, apapun resikonya. Anda yang mana kira-kira? Kita yang mana? Jangan-jangan yang ketiga. Yang ketiga ini 80%. Dan qad telah adallu menyesatkan katsiran kebanyakan manusia. Wala tazidiz zalimin dan tidak tazid menambah az-zalimin bagi orang-orang zalim illa kecuali khasara, kecuali illa dhalala, kecuali kesesatan. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Jadi begini, Nuh itu berapa tahun berdakwah di tengah kaumnya? 950 tahun. Kira-kira kalau hidup 950 tahun, 1000 tahun dikurang 50, kira-kira faham betul gak kondisi umatnya? Sudah faham gak? Kira-kira kalau rata-rata misalnya nih, wallah alam, orang-orang dulu kan juga usianya panjang. Tapi katakanlah, hitungan satu generasi mereka adalah 100 tahun misalnya. Berarti kan, ini juga mungkin salah hitungan saya. Kalau Nuh bisa hidup 950 tahun hanya untuk berdakwah, dan ada yang mengatakan usia Nuh itu adalah, kan setelah manusia dimusnahkan, Nuh tetap hidup kan, bersama 3 anaknya dari 4 anaknya. 3 anaknya yang hidup diantaranya adalah Ham, Sam, dan Yafith. Yang ditenggelamkan konon adalah Kanaan. Nah, kita tidak tahu, yang pasti salah satu dari anaknya adalah ditenggelamkan pada saat itu. Sehingga Nuh tetap hidup dan turun-temurun, menikah dengan istrinya yang baru karena istri yang sebelumnya zalim, bukan istri yang salihah. Lalu berkembang biaklah. Ada yang mengatakan usia Nuh itu 1050 tahun, ada yang mengatakan 1100 lebih usia Nuh. Jadi Nuh ini faham betul tentang kaumnya. Sehingga nanti kalau ada doa-doa Nuh kepada Tuhannya yang menginginkan kaumnya itu disiksa, yang menginginkan kaumnya diazab, kalau perlu tidak bisa melahirkan lagi, ini karena Nuh faham betul bahwa kaumnya tidak mungkin bisa beriman. Karena Allah sudah mengunci mati hati mereka. Misalnya begini, ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kaumnya untuk melakukan amal-amal saleh yang mendatangkan ampunan Allah. Karena di awal surat, angle dakwah Nuh satu sebagai pemberi peringatan, bukan pembawa berita gembira pada awalnya. Dan yang kedua, angle kedua dakwahnya Nuh saya perhatikan adalah mengajak umatnya untuk mendapatkan ampunan Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang mendatangkan ampunan Allah. Itu dakwahnya Nuh alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Apa balasan kaumnya? Padahal Nuh sudah berdakwah siang dan malam, lailan wa naharan, malam dan siang. Kemudian sirran wa jahran. Dakwah Nuh alaihissalam itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan. Ada yang bersifat individu, fardi, ada yang bersifat jamahir, yang bersifat publik. Semua metodologi dakwah yang tepat dan efektif sudah dikerjakan oleh Nuh alaihissalam. Tetapi tantangan terbesar Nuh adalah para tokoh-tokoh dari kalangan kaumnya itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakatnya, petinggi-petingginya. Dan memang
tantangan terbesar dalam dakwah ini kita menghadapi sebetulnya kalau masyarakat ini kan ya mengikut aja apa kata tokoh mereka. Mungkin ada yang membagi manusia dengan 3 kelompok. 10% ditakdirkan oleh Allah di dunia ini adalah penegak kebenaran. Apapun resikonya, kelompok 10% ini selalu ada. Tetapi 10% ini juga akan berhadapan dengan 10% yang kedua. Akan selalu ada di dunia ini adalah penentang kebenaran, apapun resikonya. Dia berani mati dan konsisten untuk kesesatan ini. Anda yang mana kira-kira? Kita yang mana? Jangan-jangan yang ketiga. Yang ketiga ini 80%. Tergantung siapa yang memimpinnya. Kalau yang memimpin ini adalah yang menang adalah si pelaku kesalahan, ya, maka dia bilang, ya habis gimana lagi? Kan aturannya memang begitu. Nanti kalau nggak begini kita bakal, ini 80% ini manusia kayak begitu. Tapi kalau yang menang nanti kelompok kebenaran dia bilang, nah ini yang kami suka, coba dari dulu seperti ini. Kan kalau begini bagus. Nah ini kelompok 80 ini. Kita yang mana kira-kira? Yang 10 pertama penegak kebenaran, atau 10 kedua penentang kebenaran, atau yang 80 tergantung siapa yang maunya sih yang A. Tapi coba lihat-lihat hari-harinya mau yang mana kira-kira sebetulnya. Coba lihat kehidupan sehari-harinya. Di tengah praktek ekonomi ribawi, demokrasi liberal, ya, kehidupan permisif. 80% manusia itu sebetulnya followers. Nah, Nuh alaihissalam berhadapan dengan petinggi-petinggi kaum yang bejat. Diajak beribadah, diajak bertauhid, mereka malah membalas dengan sesuatu yang bertentangan. Misalnya apa? Nih, di ayat sebelumnya, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, ini petinggi-petinggi mereka, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu yang sudah ada ini, pertahankan. Tradisi-tradisi ini pertahankan. Ibadah-ibadah berdasarkan tradisi, pertahankan. Khususnya disebut di sini Tuhan-Tuhan favorit mereka. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan siapa? Wad. Dan jangan pula meninggalkan penyembahan terhadap Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Jadi ada berapa Tuhan favorit mereka? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Konon 5 dewa sesembahan ini dulunya adalah 5 orang soleh yang dikultuskan, yang diagung-agungkan. Pokoknya kalau apa kata dia benar. Belum dicek ayatnya benar apa tidak, belum dicek hadisnya atau tidak. Pokoknya kalau dari dia pasti benar. Wah, dia dermawan, dipuja-puja, dibikinlah gambarnya. Terus, wah ini gak puas hanya dengan gambar, dibikinlah patungnya, dipahat. Terus, setan pun membisikkan ke telinga orang-orang yang mengaguminya ini. Ya, ada satu masjid di satu tempat di Jawa Barat ini, karena dibikin bentuknya Ka'bah. Jadi orang-orang awam yang lemah iman ini, karena gak punya duit pergi haji, ya udah mending tawaf di. Dan itu kejadian. Ya. Ya inilah orang-orang awam ini. Makanya jangan main-main. Jangan sembarangan. Bukan Ustadz Fazlan yang saya maksud ini.
ada masjid yang lain, karena ada beberapa ternyata masjid-masjid dibangunnya persis seperti Ka'bah gitu. Yang tadinya orang cuma latihan manasik haji, nah ini beneran nih yang nggak paham ini. Ditambah lagi setan. Jadi akhirnya jadilah ini dewa hujan, ini dewa kesuburan, ini dewa paceklik, ini dewa bla bla bla. Mereka karang-karang sendiri. Begitulah ceritanya kemusyrikan di muka bumi ini. Sesimpel itu, iya sesimpel itu. Nah inilah nama-nama Tuhan mereka. Apa kata Nuh alaihissalam di ayat selanjutnya? Wa qad adallu katsiran. Dan sesudahnya mereka juga telah menyesatkan kebanyakan manusia. Nah jamaah rahimakumullah. Untung kita punya Al-Quran. Untung diberi kekuatan mau ngaji. Kalau saya sarankan ngaji di banyak tempat. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas mengajarkan kemusyrikan ya tinggalkan. Kan masing-masing ustadz ada kelebihannya sendiri-sendiri. Ya, enggak usah kemudian terlalu merasa paling benar. Oh jangan ngaji di sini bid'ah gitu. Masing-masing punya kelebihannya sendiri. Tapi kalau sudah mengajarkan bid'ah, kalau sudah mengajarkan syirik ya jangan. Ya. Jangan. Begitu juga tentang tradisi. Tentang tradisi. Ketika tradisi-tradisi nenek moyang sudah terang-terangan bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasulullah, ya janganlah kemudian dipuja-puja. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Habis ini sudah menjadi budaya di keluarga kami misalnya gitu. Ini tradisi di keluarga kami. Jangan lakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pembesar kaum Nuh alaihissalam adalah wa qad adallu katsiran. Akhirnya berdoalah Nuh alaihissalam, wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ya Allah, janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Nuh alaihissalam dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, "Lau kana dhalaluhum 'inda da'wati iyyahum bihaqqin lakana maslahah, walakin la yaziduna bi da'wati ar-ru'asa illa dhalalan, ay falam yabqa mahal linajahihim wa li salahihim wa li hadza dzakarallahu 'adzabahum wa 'uqubatuhum ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah." Nuh alaihissalam di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau bahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Kenapa Nuh berkata begini kepada kaumnya? Karena Nuh sudah berulang-ulang, siang dan malam, rahasia dan terang-terangan, individu dan jamaah besar, semua dilakukan. Tetapi mereka lebih cenderung kepada petinggi-petinggi mereka. Seandainya mereka mau mengikuti dakwahku, mereka akan selamat. Tapi mereka memilih petinggi-petinggi mereka. Maka Tuhan, janganlah kau tambahkan kepada orang-orang zalim yang musyrik itu illa dhalalan, kecuali kesesatan. Jadi terkesan Nabi Nuh alaihissalam di sini putus asa ya. Makanya sejak awal saya katakan tadi, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina aman. Berarti Nuh faham betul nggak tentang kaumnya? Ya. Dan andai kata Nuh salah dalam doanya, pasti Tuhannya menegur. Allah menegur dia. Tapi inilah sunnatullah yang sedang berjalan. Kemusyrikan pertama di muka bumi sedang berlangsung. Sejak Adam sampai Idris alaihissalam sudah ada maksiat, tapi belum ada kemusyrikan. Kemusyrikan di muka bumi pertama kali terjadi adalah di masa Nabi Nuh, kaum Nuh alaihissalam. Sehingga Nuh lah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pertama di dunia ini adalah Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena dialah yang menghadapi kemusyrikan pertama di muka bumi ini. Inilah dakwah Nuh alaihissalam. Dan Nuh alaihissalam tentu makhluk yang diantara
makhluk manusia yang teristimewa. Bahkan di kalangan para nabi disebut sebagai ulul azm, yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi, 950 tahun. Kalau Bapak Ibu jadi sahabat Nuh pada saat itu, mungkin belum 100 tahun udah kapok kali ya. Gimana sih Nabi, katanya Nabi gagal mulu kan gitu. Sabar, udah 200 tahun nih sabar nih, sampai kapan nih? Sabar, udah 300 tahun katanya lu punya Tuhan. Belum tentu kita kuat bersama Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga pada akhirnya yang bisa bersabar sama Nuh alaihissalam, pasang-pasangan yang di perahu itu pun atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nuh kemudian berdoa, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Dan terkesan di sini ada keputusasaan dari Nuh alaihissalam, adalah karena pengetahuan yang Allah berikan kepada Nuh. Karena lamanya Nuh berada di lingkungan kaumnya yang faham tentang kondisi mereka.